ibu dari murid dari ibu dan bapak ibu guru dulu yang sudah jadi alumni di SMP 11. Terima kasih banyak kepada bapak dan ibu guru yang sudah berkenan untuk hadir dalam acara di siang hari ini, dan terima kasih banyak sudah mengizinkan kampus saya tercinta Universitas Indra Praksa PGRI melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMP Negeri 11 Kota Bekasi. Saya memperkenalkan terlebih dahulu acara pada siang hari ini berjudul mengembangkan media pembelajaran interaktif dengan Edpuzzle, yang mana tim dari pengabdian masyarakat tahun 2022 ini ada ketuanya yaitu Ibu Afini Nur Azima Arfa, lalu anggotanya ada Ibu Titin Supriyatin, Ibu Syafatun. Semoga selama kegiatan berlangsung diberikan kelancaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya hasil yang akan dibawa pulang dari kegiatan pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Ibu Titin Supriyatin. Kepada Ibu Titin Supriyatin kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Ibu Budi selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Terima kasih Ibu sudah memberi kesempatan kepada tim Abdimas kami, yaitu Universitas Indra Praksa PGRI, untuk melakukan Abdimas pada kegiatan siang ini. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi. Oke, bentar ya. Mas Andre, PPT-nya Mas Andre? What it ya? What it. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Materi atau pelatihan Abdimas siang ini judulnya adalah mengembangkan media pembelajaran interaktif dengan Edpuzzle. Mungkin untuk sebagian Bapak Ibu di SMP Negeri 11 Bekasi sudah tidak asing ya. Mungkin. Baik, di sini saya akan istilahnya memperkenalkan dulu lah apa itu Edpuzzle, terus kurang lebih nanti kelebihannya apa kita ini. Aslinya internetnya lagi laptop. Kita bahas. Oke, baik. Pengenalan Edpuzzle. Nah, Edpuzzle itu sendiri adalah web aplikasi berupa media pembelajaran berbasis video yang dapat digunakan oleh semua guru untuk membuat pelajaran semenarik mungkin. Begini Bapak Ibu, selama ini kan kita 2 tahun lebih ya belajarnya lewat online, lewat daring. Nah, ini Edpuzzle digunakan sebenarnya untuk mempermudah Bapak Ibu semua ketika ngasih tugas kepada siswa Bapak Ibu dalam bentuk video, begitu sebenarnya ya. Oke, untuk video itu sendiri bisa dibuat sendiri atau diambil dari YouTube, Khan Akademik, ataupun Rumah Belajar, dan banyak aplikasi lainnya sebenarnya bisa diambil dari manapun itu gitu. Selama itu bentuknya video. Nah, video tersebut bisa dimasukkan ke dalam aplikasi Edpuzzle dan guru bisa mengolahnya hingga siap digunakan dalam pembelajaran. Jadi ketika Bapak Ibu nanti pakai Edpuzzle ini, Bapak Ibu bisa mengecek nih, kira-kira muridnya udah nonton sampai di detik berapa. Kadang-kadang kan yang saya temui gini, saya juga punya anak nih, kemarin baru lulus SMA, Bu. Kebanyakan guru-guru tuh ngasih tugas dalam bentuk suruh nonton video, baik itu di YouTube ataupun di mana itu, nanti suruh ini tarik kesimpulan gitu. Nah, kalau kayak gitu kan kita nggak tahu nih murid-murid kita udah nonton atau belum, atau apa, tahu-tahu bisa buat kesimpulan. Logikanya begini, kalau murid itu belum
nonton, kok bisa sih narik kesimpulan? Nah, kan Bapak Ibu bisa tarik kesimpulan, oh ini anak nyontek nih pasti nih. Kan kita jadi seuzon ke arah situ gitu. Gimana logikanya ketika belum nonton udah bisa ambil kesimpulan, bisa tugas itu terselesaikan kalau nggak nyontek temennya gitu. Nah, kebanyakan biasanya begitu. Nah, kita bisa nilai dari situ kira-kira murid Bapak Ibu ini udah nonton atau belum gitu, dan bagian mana-mana yang diulang ketika mungkin materinya bentuknya kadang kan mungkin matematika. Kalau matematika kan butuh pemahaman konsep, nggak mungkin murid itu langsung bisa gitu. Oke, slide selanjutnya Ibu. Nah, di sini nanti tampilan awal web aplikasi Edbuzzer seperti ini, kurang lebih ya. Jadi terus ini keunggulan Edpuzzle sendiri itu apa sih? Gitu. Kita bahas sekarang. Nah, keunggulan Edpuzzle itu sendiri, peserta didik dapat melewati atau men-skip kira-kira yang bagian mana yang nggak penting bisa di-skip. Video juga akan otomatis berhenti jika siswa beralih tab atau jendela. Nah, ini apa ya? Kalau misalkan kita ini langsung nih Bapak Ibu ketahuan juga gitu. Hal ini dapat menjaga fokus peserta didik saat menonton video pembelajaran. Nah, kalau sekarang untungnya udah ini ya, udah tatap muka 100%. Kalau di Jakarta, mungkin di Bekasi juga begitu ya Bapak Ibu ya. Kayaknya sepertinya sudah seluruh daerah tatap muka 100%. Nah, yang kedua, keunggulan Edpuzzle sendiri itu adalah video dalam Edpuzzle dapat diambil dari video YouTube. Nggak cuma YouTube aja, bisa di National Geographic, Khan Academic, dan beberapa situs lainnya dengan cara memasukkan tautan video di kolom pencarian konten Edpuzzle. Video juga dapat diunggah dari perangkat laptop atau ponsel pendidik sendiri. Jadi nggak harus lewat laptop, bisa lewat ponsel. Jadi misalkan Bapak Ibu ada dimanapun itu bisa kasih tugas, misalkan sedang ikut pelatihan di mana gitu, yang tidak memungkinkan untuk membawa laptop berarti bisa pakai ponsel. Yang poin ketiga, pertanyaan yang dapat dimasukkan di tengah video Edpuzzle tidak dibatasi. Pendidik juga dapat mengatur jenis soal yang muncul di pertengahan video. Edpuzzle menyediakan bentuk soal pilihan ganda dan esai, serta catatan dapat ditambahkan dalam video. Nah, kalau saya ini sering menemukan di pembelajaran anak SD. Kalau untuk SMP juga beberapa ada. Untuk yang saya temuin ya. Kadang-kadang guru ngasih tugas di tengah-tengah video ada pertanyaan yang mereka harus jawab gitu. Nah, yang poin keempat, pendidik juga dapat mengetahui durasi menonton video yang seperti saya bahas di awal tadi, serta statistik penyelesaian soal-soal yang dikerjakan peserta didik. Misalkan pada video bagian tertentu berapa kali peserta didik melakukan pemutaran ulang. Nah, yang ini saya maksud tadi ketika soal matematika itu kan nggak sekali ditonton langsung paham gitu. Biasanya kan butuh konsepnya, butuh pemahaman konsepnya. Di soal mana peserta didik menjawab benar atau salah dan sebagainya. Nah, untuk poin kelima, pendidik dapat memberi umpan balik atau feedback terhadap jawaban peserta didik, baik secara otomatis maupun manual. Gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk kelebihan yang keenam, poin keenam, pada bentuk soal pilihan ganda, penilaian dapat dilakukan secara otomatis oleh siswa Edpuzzle, sehingga peserta didik dapat langsung melihat perolehan nilai mereka setelah selesai menonton video pembelajaran. Nah, ini adalah kelebihan dari Edpuzzle sendiri. Kalau kekurangan nanti pasti ada ya Bapak Ibu ya, pasti ada. Cuma itu kayaknya tidak perlu dibahas atau dibahas nanti ketika praktek langsung aja mungkin kekurangannya di mana. Untuk kelebihannya sih yang pasti ini untuk memudahkan Bapak Ibu semua untuk mengontrol atau mengetahui sejauh mana siswa itu menonton, di bagian mana, ya ini ya pokoknya ya. Poin-poin 6 inilah yang kelebihan Edpuzzle gitu. Oke, nah ternyata sudah secepat itu. Jadi ini mohon maaf nih Bapak Ibu ya, sebenarnya Bapak Ibu juga di tengah-tengah kesibukannya sudah menyempatkan
pelaksanaan Abimas kami. Pokoknya terima kasih banyak buat Bapak Ibu di SMP Negeri. Ya, sepertinya suara Bu Titin terputus ya Bu ya, karena internet. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk pengantar apa itu Edpuzzle. Nah, baik. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya yaitu akan saya lanjutkan tentang bagaimana cara membuat akun Edpuzzle dan kemudian bagaimana cara kita membuat pertanyaan-pertanyaan di dalam video, kemudian memasukkan video yang dari YouTube ke dalam Edpuzzle punya kita. Baik. Di sini langkah-langkahnya, nanti untuk materinya bisa saya kasih ke Ibu Bapak sekalian di akhir acara ya. Untuk mendaftar Edpuzzle dengan akun, Ibu Bapak bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Nanti akan saya praktekkan, sekarang akan saya jelaskan dulu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama kita buka web browser kesukaan Bapak Ibu, kemudian ketikkan addressnya edpuzzle.com, setelah itu pilih Get Start. Jadi nanti klik yang di sini, Get Start-nya. Nah, kemudian setelah itu pilih I'm a teacher. Nah, di sini ya Bu ya. Jadi nanti bakal ada dua, ada untuk guru dan ada untuk siswa. Kemudian setelah kita klik I'm a teacher, Bapak Ibu boleh sign in with Google. Karena kan rata-rata kita pakai email Gmail ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa langsung aja sign in with Google. Nah, kemudian untuk login-nya, Bapak Ibu bisa masukkan akun Gmail-nya. Di sini nanti akun Gmail-nya bisa Bapak Ibu isikan, akun Gmail Bapak Ibu, kemudian klik berikutnya, dan kemudian masukkan kata sandi. Di sini kata sandinya kata sandi Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian lengkapi biodata dengan mengisi password-nya. Di sini Bapak Ibu isi, kemudian klik I agree, kemudian create new account. Nah, kemudian setelah itu, nah di sini, jadi Bapak Ibu, kita bisa langkah selanjutnya isi nama sekolah. Nah, misalkan Bapak Ibu mengetik SMP Negeri 11 Bekasi, itu belum ada, tidak muncul gitu ya, karena misalkan belum ada yang menggunakan Edpuzzle, nanti Bapak Ibu bisa di sini klik di paling kanan bawah, Add My School. Nah, kemudian setelah mengklik Add My School, nanti di sini Bapak Ibu bisa memasukkan. Ya, memasukkan nama sekolah dan kecamatannya atau nama sekolah Ibu Bapak ada di mana gitu di sini. Nah, misalkan di sini SMP Negeri 11 Bekasi, city-nya Bekasi misalkan, Bekasi Timur ya. Kemudian add school. Nah, kemudian setelah memilih sekolah, nah akan terbuka di sini Bapak Ibu mengajar di kelas berapa. Misalkan Bu Budi ya Bu ya, misalkan Bu Budi mengajar di kelas 9. Berarti di sini cari yang kelas 9. Kemudian subjeknya kita mengajar mata pelajaran apa, dicari. Kalau misalkan tidak ada subjeknya, di sini add another subject and grade level ya. Bapak Ibu seperti itu. Kemudian klik start teaching. Nah, sebelum kita memulai masuk ke Edpuzzle, selalu ada verifikasi. Jadi nanti Bapak Ibu silakan buka email yang didaftarkan. Kemudian klik verify your email. Ketika sudah diklik, Bapak Ibu silakan masuk lagi ke Edpuzzle-nya. Kemudian selesai. Kita bisa menggunakan Edpuzzle-nya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu kan tadi materinya ya, Bapak Ibu, yang saya share. Nah, sekarang saya akan share untuk langsung pengaplikasiannya ya. Sebentar. Baik. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya, baik. Seperti yang tadi saya bilang, kita masuk ke Edpuzzle ya Bu ya. Nah, kemudian nanti kita di sini klik
Get Start. Kemudian di sini Bapak Ibu klik I'm a teacher. Nah, kemudian tadi sign in with Google ya. Saya misalkan ini dua-duanya udah saya pakai yang lain. Misal ya. Oke. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita sudah berhasil, seperti yang tadi saya bilang, di sini passwordnya kita masukkan lagi, password baru misal ya. Nah, kemudian ini bisa di skip yang di sini, kemudian kita create new account. Nah, di sini yang tadi saya bilang, your school or organization name. Misalkan saya klik SMP N11. Oh, ini sudah ada nih Bapak Ibu. Udah ada 2 guru yang bergabung. Nah, berarti bisa kita lihat nih ya. Misalkan saya ngajar kelas 8, subjeknya math. Nah, di sini start teaching. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu ketika kita sudah membuat akun. Nah, ini maaf. Nih, di sini ternyata please check your inbox. Berarti kita buka dulu inbox kita ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Kita buka lagi email yang tadi saya bilang. Nah, kemudian kita masuk ke email. Kita buka Gmail kita. Nah, di sini ada nih ya Bapak Ibu ya. Verifikasi your email address, kemudian verify your email. Kita klik yang kuning, yang tadi saya bilang. Nah, kemudian get start. Kita sudah bisa login menggunakan Edpuzzle-nya. Nah, baik, itu Bapak Ibu untuk cara pembuatan akun. Ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana untuk cara menggunakan video yang ada di dalam Edpuzzle. Ini adalah fitur-fitur yang ada di Edpuzzle, Bapak Ibu. Ada My Content, My Network, kemudian My Class. Nah, My Class ini adalah tempat di mana kita membuat kelas. Misalkan saya mengajar di kelas 8, saya akan create new class. Di sini juga ternyata bisa di-connect terhadap aplikasi-aplikasi lainnya Bapak Ibu. Ada Google Classroom, ada Canvas, PowerSchool. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang bisa terkoneksi dengan Edpuzzle. Ya, tetapi saya hanya akan menjelaskan tentang bagaimana kita membuat kelas secara tersendiri di Edpuzzle-nya ya. Oke, create new class. Misalkan nama kelasnya kelas 8A SMPN 11 Bekasi. Nah, di sini aja. Kelas 8A. Oke. Grade level berarti kelas 8, subjeknya matematika. Nah, kemudian kita klik klasik. Di mana kalau klasik itu siswa harus tahu kode kelas kita dulu baru bisa masuk ya Bapak Ibu. Biasanya itu yang sangat disukai oleh guru ya. Oke, create class. Nah, di sini di My Class sudah ada kelas 8A SMPN 11 Bekasi. Kemudian bagaimana sekarang kita untuk memasukkan video. Oke.
Untuk memasukkan video, Bapak Ibu di sini ada add content. Bapak Ibu silahkan klik add content. Di sini ada upload video, jadi kita upload video yang sudah kita buat sendiri, atau record video langsung dari Edpuzzle-nya, atau student project. Jadi student project itu kita memberikan project terhadap murid untuk membuat video di dalam Edpuzzle. Nah, biasanya yang digunakan di Edpuzzle itu yang ini Bapak Ibu, discover video content. Nah, ini akan muncul beberapa konten yang sudah tersedia di Edpuzzle, atau Bapak Ibu bisa mencari sendiri di YouTube. Nah, ternyata di My School di sini belum ada ya. Nah, di YouTube. Misal kita akan mencari dulu di sini ya Bapak Ibu ya. Materinya misalkan kelas 8 matematika itu statistik. Nah, di sini kan banyak materi-materi statistik. Kalau misalkan kita tidak keburu waktu untuk membuat video, tidak menjadi masalah ketika kita menggunakan video dari teman-teman guru lain yang sudah mengupload di video YouTube ya Bapak Ibu ya, karena tidak mengurangi rasa hormat kita menggunakan video mereka gitu. Bahkan itu menjadi amal jariah buat mereka ketika videonya kita pakai. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat, misalkan kita pakai yang ini, menentukan modus median. Kita buka, kemudian kita copy, paste linknya. Kemudian kita masukkan lagi di sini. Nah, nanti tampilnya seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk kita edit. Maksudnya untuk kita edit apa? Nih ya, jadi kita bisa memasukkan pertanyaan-pertanyaan kecil kita simpan di dalam videonya. Kemudian, nah di sini misalkan ya Bapak Ibu, kalau kita membuat videonya bisa kita skip ya. Nah, ini penjelasannya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Nah, kita akan membuat soal nih di sini. Berapakah nilai median dari soal tersebut nih Bapak Ibu? Biar mereka tuh paham tidak sih mereka sudah memahami belum sih materi dari median. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ada beberapa bentuk soal yang bisa kita gunakan. Ada multiple choice dan ada open-ended question. Jadi kalau open-ended question itu pertanyaan esai, kalau multiple choice itu pertanyaan ABC. Misalkan di sini. Berapakah nilai median Oke. Nah, kemudian di sini kita save. Nah, sehingga nanti di menit kedua detik 49, maka soal ini akan muncul. Nah, jadi nanti mereka mencari. Nah, kemudian, di sini juga kita misalkan ada median untuk angka yang angka genap. Kita buat soal lagi. Oke, continue. Kemudian lanjut ke modus. Nah, berapakah nilai modus? Nah, nilai modus yang ada di sini, misalkan kita sekarang pakai soal ABC. Berapakah nilai modusnya? Nah, di sini misalkan Bapak Ibu ingin memberikan soal jawabannya ABC nih, atau multiple choice. Nah, di sini kan modusnya ada
berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Berarti kita cari nilai yang paling tinggi ya. Nah, berarti di sini bisa kita ketik misalkan 160, kemudian 205, misalkan mau ABC, kemudian 175, dan satu lagi, misalkan 90. Nah, jawaban yang benar, kita checklist berarti ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian kita save. Nah, bisa dilanjutkan. Oh, maaf. Berarti kita edit dulu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, jadi begini ya Bapak Ibu ya, cara untuk membuat soalnya. Misalkan di soal ini Bapak Ibu ada salah mengetik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan not-notnya, misalkan untuk nilai frekuensinya, nilai frekuensi di nilai 6 seharusnya misalkan 5. Nah, jadi ini not-not kecil yang misalkan ada kesalahan-kesalahan kecil yang kita buat di dalam videonya gitu ya Bapak Ibu. Nah, dan seterusnya sampai selesai. Misalkan kita membuat soalnya seperti itu. Ketika sudah selesai, nah di sini Bapak Ibu bisa klik finish. Nah, klik finish. Kemudian di sini ada assign. Jadi gini. Di sini ada assign, ada edit, ada share, preview, dan ada publik. Untuk publik, ini bisa Bapak Ibu pilih, bisa di privat. Jadi di privat itu hanya Ibu dan orang-orang tertentu yang bisa melihat. Kalau di publik, berarti teman-teman guru yang ada di SMP 11 bisa melihat video Ibu. Seperti itu ya. Share preview, jadi ini untuk di-sharekan terhadap teman-teman guru yang lainnya. Kalau edit, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengedit kembali. Nah, ini assign, yaitu kita akan memberikan tugas kepada siswa. Misalkan nih, Bapak Ibu mengedit untuk hari Selasa, sekarang hari Senin malam. Nah, berarti di sini Bapak Ibu kita masukkan assign to a class. Misalkan di sini ada kelas 8A. Kita klik. Nah, untuk kapan? Ya kan? Untuk kapannya, misalkan untuk hari ini, tanggal 2 ya, misalkan jam 12 pagi, sampai due date-nya sampai besok, jam 12 malam. Nah, kemudian kita save. Di sini Bapak Ibu bisa dilihat, bisa diperhatikan bahwa nih ada tulisan prevent skipping. Jadi maksudnya prevent skipping itu siswa menonton video tidak bisa skip. Jadi harus nonton dari awal sampai akhir. Tidak bisa dipercepat, tidak bisa di skip gitu ya Bapak Ibu. Nanti saya akan memberikan contohnya seperti apa. Nah, kemudian kita klik assign. Nah, sudah ada ini tugas untuk di kelas 8 untuk hari ini sampai besok. Nah, kemudian bagaimana caranya Bu Vini untuk siswa itu bergabung? Di sini Bapak Ibu kita ke sini. Nah, di sini ada invite student. Ya.
Nah, ini adalah kode kelas untuk join siswa kita. Jadi kita copy, kemudian kita kirim ke ke siswa-siswa kita, kemudian suruh mereka join. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini ya, Bapak Ibu. Saya praktekkan untuk menjadi siswa. Di sini. Baik, misalkan di sini @puzzle.com. Oke. Nah, get start. I am a student ya Bapak Ibu. Nah, kemudian sign in with Google. Oke, misalkan pakai yang ini. Nah, kelas kodenya. Jadi kode kelasnya kita masukkan. Next. Join class. Oke. Jadi ini adalah tampilan di siswa ya Bapak Ibu ya. Ini adalah tampilan Edpuzzle di siswa ketika dia masuk ke kelas kita. Oh, ternyata ada tugas yang harus dikerjakan. Di sini mereka bisa melihat. Nah, yang maksudnya tidak bisa di-skip, Bapak Ibu bisa lihat. Nih, ketika saya ngeklik nih, biar dipercepat nih ya gitu. Ini tidak bisa. Karena sudah dikunci. Jadi siswa harus menonton dari awal sampai akhir video yang sudah kita berikan kepada mereka. Nah, kemudian kalau ditutup atau kita pindah tab, bagaimana? Nah, ketika kita pindah tab, maka dia akan berhenti memutar. Jadi siswa itu tidak bisa fokusnya terpecah gitu sambil WA di laptop atau misalkan sambil main game di laptop, tidak bisa karena ketika ganti tab maka video akan otomatis terhenti Bapak Ibu seperti itu. Nah, berarti kita nonton dulu sampai 2 menit ya. Nanti saya akan memperlihatkan cara untuk menjawab soalnya. Jadi memang tidak bisa di-skip nih Bapak Ibu. Nggak bisa dipercepat gitu. Jadi memang terlihat bahwa siswa itu memperhatikan video yang kita berikan atau tugas yang sudah kita berikan lewat video. Dan mereka juga nilai tidak akan keluar kalau belum menyelesaikan semua tugas atau soal yang kita berikan di dalam video, Bapak Ibu. Jadi ini tidak terpaku untuk matematika ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu guru sejarah, kemudian guru mata pelajaran yang lain justru lebih mudah. Karena terkadang kalau bukan matematika, itu kita biasanya ABC ya soalnya, itu sangat memudahkan Bapak Ibu. Karena nanti akan langsung muncul skornya ya. Berbeda lagi dengan matematika. Kalau matematika kan semuanya mau menggunakan aplikasi apapun, kalau tidak ABC harus hitung manual. Nah, tadi kan kita membuat soal di menit ke-2.
2 menit 49. Di sini dia akan berhenti Bapak Ibu, langsung muncul soalnya. Berapakah nilai mediannya? 135. Kita submit. Misal continue. Nah, nanti baru bisa lanjut lagi ke soal berikutnya. Seperti itu ya Bapak Ibu, ini tampilan di yang siswa. Kemudian, bagaimana tampilan di kita kalau misalkan siswa sudah selesai mengerjakan. Ini tampilannya yang di saya, yang sudah saya coba. Ini kita keluarkan dulu. Saya pakai yang punya saya. Oke. Ini kelas percobaan. Jadi nanti kalau misalkan sudah ada yang mengerjakan, begini Bapak Ibu, kita akan mengoreksi. Di sini itu ada untuk dikoreksi. Nah, ini tampilan ketika setelah dikoreksi. Nah, kemudian ini adalah data statistiknya. Ternyata kalau misalkan menonton dari awal sampai akhir, akan seperti ini statistiknya dia. Ya, jadi dia menontonnya satu kali, tidak ada di rewatch atau nonton 2 kali, 3 kali. Ternyata misalkan siswa ini, oh ternyata dari sekali menonton video paham gitu. Kemudian kalau misalkan di sini ada berkali-kali, berarti Bapak Ibu bisa menyimpulkan, oh ternyata siswa ini tuh di bagian ini dia tidak paham. Seperti itu Bapak Ibu kegunaan untuk Edpuzzle. Jadi sangat memudahkan kita. Karena kan meskipun kita sudah tatap muka, sebenarnya untuk video pembelajaran bisa kita gunakan ya Bu ya. Karena apa? Misalkan meskipun di kelas, Bapak Ibu tetap bisa menggunakan video untuk menjelaskan materi gitu. Untuk pembahasan soalnya baru kita secara langsung gitu kan. Ayo kita bahas soalnya gitu. Untuk pemateri untuk membahas materinya, Bapak Ibu bisa menjelaskan menggunakan video yang sudah disediakan. Nah, untuk menggunakannya Bapak Ibu bisa menggunakan Edpuzzle agar Bapak Ibu bisa mengontrol siswa ini benar menonton atau tidak. Seperti itu Bapak Ibu penjelasan dari saya. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu ya dan mengerti. Baik, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan. Di sini Bu Titin sudah hadir lagi. Oh, nggak ada berarti Bu Titin. Ada Oh, Bu, pakai ada. HP. Oke. Kirain saya ngilang Itu lagi, Bu. Hujan kelempar pakai laptop, jadi pakai HP. Ya, baik Bapak Ibu, segitu penjelasan materi dari saya dan itu materi intinya ya. Jadi silakan jika memang ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kita berbagi informasi saja. Mungkin ada yang lebih tahu juga dari saya gitu kan. Sepertinya pada paham semua Bu Afini. Oh. Langsung pada mau praktek mungkin ya. Boleh atau ada yang mungkin mau praktek. Nanti saya share di Zoom, di share screen gitu. Bapak Ibu bikin akun gitu kan. Kemudian kalau ada yang kesulitan bikin akunnya, boleh ditanyakan. Untuk pembuatan akunnya saya share materinya di Zoom ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Mungkin untuk link presensinya nanti Bu. Ya.
Sebentar ya Bapak Ibu, nanti saya share materinya. Saya upload dulu di ini di Drive. Oke, ini. Oke, saya share. Ya, ini materi untuk membuat akun ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang kurang mengerti langkah-langkah untuk membuat akun, bisa melihat dari PowerPoint yang tadi saya berikan. Ada yang mau ditanyakan tidak Bapak Ibu tentang Edpuzzle? Kalau tidak, kita akan memberikan link itu kali ya Bu Titin ya, link absensi yang bisa Bapak Ibu isi. Ya, silakan Bu Titin untuk dibagikan link presensinya. Sebentar. Bu Titin hadir? Wah, jangan-jangan kepental lagi nih Bu Titin ya. Baik, kalau gitu saya akan share ya Bapak Ibu ya. Link. Bentar, Bu. Oh, udah ada. Oke, Bu. Kirain saya kepental lagi, Bu. Ya. Oke. Nah, iya. Nah. Silakan Monggo Bapak Bapak Ibu Ibu. ya. Silakan diisi presensinya, nanti nama lengkap beserta gelarnya juga silahkan monggo, Ya. sama tanda tangan, nomor HP yang bisa kami hubungi untuk memastikan namanya nanti benar apa tidak gitu. Iya. Insya Allah nanti sebelum libur semester lah ya Bu Titin ya, untuk sertifikat udah bisa kasih ya Bu ya. Oke, siap. Diusahakan secepatnya. Iya, diusahakan. Iya, Bu Budi mau bicara, Bu? Enggak. Oke, kalau gitu, iya Ibu, kenapa Bu? Tidak ada. Berarti kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan, atau misalkan Bapak Ibu malu nih ya Bu Titin ya, masih malu-malu kalau misalkan secara tatap muka via daring begini untuk bertanya, Bapak Ibu silakan untuk menghubungi saya, Bu Afini atau Bu Titin untuk bertanya-tanya tentang Edpuzzle ini ya. Untuk nomor kami berdua, Bu Budi ada, jadi silakan nanti minta ke Bu Budi atau disimpan di Zoom juga bisa Bu, boleh. Ini untuk nomor saya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan ada yang ingin bertanya tentang Edpuzzle, silahkan. Baik, kalau misalkan memang tidak ada yang mau ditanyakan, untuk... Oh, ada? Ada yang bertanya? Ya, Bu Heni, unmute. Mau bertanya, Bu? Tidak, Bu. Sebenarnya malu-malu. Mungkin Iya, Bu pada Hera malu. nih tadi. Masya Allah banget ya. Guru-guru di SMP Negeri Bekasi malu semua, Bu. Ya Allah. Iya, Senang, nggak Bu. apa-apa. Oke, kalau misalkan tidak ada, nggak apa-apa, Bu. Namanya juga kita memberi ilmu ya. Kalau misalkan tidak ada yang mau ditanyakan kan berarti alhamdulillah gitu. Oke, kalau misalkan tidak ada absensi kita tunggu sampai pukul berapa nih Bu Titin? Mungkin sampai aja? sore. Oh, sampai sore ya? Sampai jam berapa tuh Bu? Saya sih belum ini, Bu. Belum atur ininya. Belum saya batasin waktunya. Ya udah nggak Tapi apa-apa. kita
Iya. Boleh Bu Tadi Titin saya juga udah diinfokan? SS kok. Yang ikut Zoom siapa saja ada. Sudah buktinya di SS saja nanti pesertanya yang hadir sekalian mencocokkan begitu. Ya, boleh. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin pukul 4 ya, kita akan tutup presensinya atau link daftar hadirnya. Jadi silakan diisi sampai pukul 4 ya. Baik, kalau seperti itu, karena memang tidak ada yang mau ditanyakan ya Bu ya. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk keluarga besar dari SMP Negeri 11 Bekasi karena sudah memberikan kami ruang untuk melakukan pengabdian masyarakat. Semoga ilmunya bermanfaat dan kami mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaiannya atau dalam pemaparan materi. Seperti itu ya Bu Titin ya. Oke, baik. Baik, kalau begitu terima kasih. Ada sepatah dua patah kata dari Bu Budi atau tidak Bu Budi? Mungkin Bu. Mana nih Bu Budi, ngilang nih Bu Budi. Oke, kalau tidak ada nggak apa-apa. Bapak Ibu sebentar ya, bisa di on cam-kan dulu kameranya semuanya. Saya mau mengabadikan dulu wajah-wajah Bapak Ibu yang cantik dan ganteng yang lagi masih pada rapi, pada hebat ya, jam 2 masih pada pakai baju dinas. Emang guru-guru tuh pada top. Kalau kita mah ya Bu ya, jam segini masih di rumah. Oke, sudah. Baik, kalau gitu saya foto ya Bapak Ibu ya. Oh, Bu Budi nggak ada Bu Budi. Bu Risma, Bu Heni, Bu Nelly, Bu Kurina, Bu Siti, Bu Tuti. Oke, kalau enggak saya foto ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya kami ucapkan. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan untuk live. Sehat-sehat terus buat Bapak Ibu semuanya ya. Semangat Bapak Ibu untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Bobo masuk sana. Enggak deh, ini sudah ada nih.